menetes darah dan peluh dari tubuh yang letih. Tanpa ampun cambuk pedih menderanya, namun langkahnya pasti menabak jalan kematiannya. Atas Via Dolorosa, jalan penuh derita, bagai domba keluh Yesus Sang Raja. Namun Dia tetap rela karena kasih-Nya pada kita. Sepanjang Via Dolorosa menuju ke Kalvari. Via Dolorosa. Apa yang saudara-saudara rasakan setelah saudara melihat video singkat yang baru saja ditayangkan? Perasaan sedih. Tentu kita akan merasa sedih melihat bagaimana kekejaman tentara Romawi yang dilakukan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Diperlakukan seperti demikian, diolok-olok, dihina, dipermalukan. Kita sedih melihat bagaimana Tuhan kita di dalam tubuh yang sedang penuh luka seperti itu harus memikul salib yang begitu berat. Perasaan sedih tentu itu berkecamuk di dalam hati dan pikiran kita. Namun satu hal yang perlu kita pertanyakan sama-sama saudara, apakah perasaan sedih yang kita alami waktu melihat video tadi itu hanya sekedar sebuah perasaan sedih karena melihat bagaimana kekejaman dilakukan oleh orang lain terhadap seseorang? Apakah itu sama seperti waktu kita melihat kekejaman yang kita sering lihat baik melalui film yang kita tonton maupun berita yang kita lihat? Bagaimana orang bisa berlaku kejam kepada sesamanya, dan melihat semua itu membuat kita sedih. Kita berbelas kasihan kepada orang yang dianiaya tersebut. Apakah waktu kita melihat tayangan video tadi hanya sampai sebatas itu kita melihat, kita sedih, kita kasihan melihat bagaimana Yesus menderita seperti itu? Saudara sekalian, kalau kesedihan yang kita rasakan setelah melihat video itu hanya sampai pada kita sedih melihat Yesus harus menderita seperti itu, sama seperti kesedihan yang kita juga rasakan waktu kita melihat bagaimana kekejaman, bagaimana aniaya dilakukan terhadap seseorang, maka kita sebenarnya belum memahami apa sebenarnya inti dari peristiwa Jumat Agung, penyaliban Yesus Kristus. Tentu itu pasti menimbulkan perasaan sedih, namun kesedihan kita seharusnya bukan hanya sampai pada level kita sedih karena melihat Yesus menderita. Seharusnya sebagai seorang Kristen, kesedihan kita adalah karena waktu kita melihat Yesus menderita seperti itu, kita sedih karena kita tahu yang sedang dipikul oleh Yesus itu adalah dosa kita. Kita sedih karena kita melihat bagaimana dosa kita yang membuat Yesus harus menderita seperti itu. Yesus tanpa dosa. Yesus tidak layak untuk menerima semua penderitaan itu. Yesus tidak boleh disalib
Kalau bersejarah salib itu karena dosa dan kesalahannya, karena Yesus tidak memiliki dosa dan kesalahan. Namun, yang dipikul oleh Yesus bukan dosa Yesus, bukan kesalahannya, tapi dosa dan kesalahan kita. Itulah yang dikatakan oleh Yesaya. Yesaya katakan penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Itu dikatakan oleh Rasul Petrus, dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Jadi, saudara-saudara sekalian, setiap kali kita menyaksikan tayangan seperti tadi yang biasanya kita akan saksikan kembali, waktu kita memperingati Jumat Agung, biarlah kita memaknainya bukan sekedar kasihan melihat Yesus menderita, tapi kita merasa sedih karena kita tahu dosa kita lah yang dipikul oleh Yesus saat itu. Gara-gara kita lah Yesus harus menderita seperti itu. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah inti dari peristiwa penyaliban Jumat Agung. Penyaliban yang begitu kejam dilakukan oleh tentara Romawi kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa disebut Jumat Agung? Mengapa itu menjadi agung, bukan hanya sekedar sebuah kesedihan? Mengapa peristiwa penyaliban Kristus itu begitu agung? Bukan hanya sekedar penderitaan badani yang sedang dialami oleh Yesus. Kalau cuma sekedar itu, maka itu tidak bisa disebut Jumat Agung. Jumat Agung karena anak Allah harus menerima penderitaan, penghinaan, aniaya seperti itu. Nah, saudara-saudara sekalian, saya mengajak kita sama-sama merenungkan beberapa hal yang menjadi inti sebenarnya dari Jumat Agung. Karena mungkin kita sudah dari lahir, dari kecil sebagai seorang Kristen, mengikuti ibadah Jumat Agung bertahun-tahun. Namun kita tidak memaknai peristiwa Jumat Agung itu dengan benar. Dan inilah mengapa saya mau mengajak. Mari sama-sama kita merenungkan peristiwa itu kembali. Apa sebenarnya yang terjadi di balik peristiwa Jumat Agung itu? Lebih dari sekadar penderitaan seseorang yang disalib. Lebih daripada itu. Yang pertama saya mau bagikan saudara-saudara sekalian. Peristiwa Jumat Agung itu menjadi begitu agung. Pertama, karena ini adalah tentang kasih Allah kepada manusia. Bukan tentang kasih manusia kepada Allah. Jumat Agung bukan soal tentang kasih kita kepada Allah, tapi ini tentang kasih Allah kepada kita semua. Saya akan membacakan beberapa ayat. 1 Yohanes 4 ayat 10. Rasul Yohanes katakan demikian. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan Allah utus anaknya untuk menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Di sini jelas terlihat inisiator keselamatan itu adalah dari Allah. Allah inisiatornya, bukan kita. Karena Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Kemudian Rasul Paulus katakan di dalam Roma 5 ayat 8 dan 10. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita
ketika kita masih berdosa. Kristus mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi jelas saudara-saudara di sini seperti Rasul Paulus katakan, bukti kasih Allah kepada kita, Kristus yang tadi tayangannya kita lihat, yang membuat kita sedih, yang mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dan dikatakan tadi, kita diselamatkan oleh hidupnya. Kita diselamatkan oleh hidup Kristus. Bukan karena kita. Kematian Kristus begitu sempurna, begitu mutlak. Itu cukup bagi keselamatan kita. Lalu bagian ayat yang ketiga saya mau bacakan. Rasul Paulus katakan dalam 2 Timotius 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dialah yang menyelamatkan kita. 3 perikop ini sama-sama, saudara sekalian, menjelaskan seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam 2 Timotius 1 ayat 9 ini, bahwa keselamatan kita itu sudah ditentukan Allah dari kekekalan sebelum dunia dijadikan. Dikatakan sebelum permulaan zaman. Itulah mengapa kita yakin bahwa keselamatan kita tidak akan pernah hilang, karena itu sudah ditentukan. Bukan hanya sebelum kita lahir, jauh sebelum itu sudah ditentukan sebelum permulaan zaman. Apa yang saya mau sampaikan dari 3 bagian ayat Alkitab ini, saudara-saudara? Dari 3 bagian yang sudah saya bacakan tadi, terkait dengan Jumat Agung, bagaimana kita memaknainya dengan benar. Yang pertama, jika saudara merasa bahwa bisa mengasihi Allah dari diri saudara sendiri, bahwa kasih saudara kepada Allah itu bukan hasil akibat dari Allah yang lebih dulu mengasihi saudara dan mencurahkan kasih-Nya kepada saudara, maka itu berarti saudara belum memahami dengan benar, dengan tepat peristiwa Jumat Agung. Kalau saudara berpikir saudara bisa mengasihi Allah dari diri saudara sendiri, bukan karena Allah yang lebih dahulu mengasihi saudara, membuat saudara bisa mengasihi Dia, maka saudara belum memahami dengan tepat apa itu peristiwa Jumat Agung. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, jika saudara merasa ada yang baik di dalam diri saudara, saudara orang baik, dan kebaikan saudara itu yang menjadi alasan Allah mengasihi saudara, dan alasan Allah berkenan dengan hidup saudara, maka itu artinya saudara juga belum memahami dengan tepat peristiwa Jumat Agung 2000 tahun yang lalu itu. Kalau saudara pikir saudara itu orang baik, kebaikan saudara membuat Allah mengasihi saudara, maka saudara belum memahami dengan tepat peristiwa penyaliban Jumat Agung itu sebenarnya apa. Yang ketiga, jika saudara merasa kebaikan saudara tadi, yang ketiga, maaf saudara, jika saudara merasa kematian Kristus di atas kayu salib, tadi kita lihat tayangan singkatnya, itu tidak cukup atau itu masih kurang
kurang sempurna sehingga itu perlu ditambahkan lagi dengan kesalehan hidup saudara sebagai seorang Kristen, baru dari situ saudara bisa didamaikan dengan Allah. Kalau saudara berpikir demikian, artinya saudara belum memahami apa itu makna kematian Kristus di kayu salib dalam peristiwa Jumat Agung. Kalau saudara pikir kematian Kristus itu belum cukup, tadi dikatakan kita diperdamaikan dengan Allah oleh karena Kristus. Tapi kalau saudara sebagai seorang Kristen, saudara berpikir bahwa saudara perlu tambahkan kebaikan-kebaikan saudara untuk membuat saudara bisa didamaikan dengan Allah, menambahi itu kepada karya kematian Kristus di atas kayu salib, maka saudara belum memahami dengan tepat karya penyaliban Kristus pada peristiwa Jumat Agung. Yang pertama, Jumat Agung menjadi Jumat yang begitu agung karena ini adalah tentang kasih Allah kepada manusia berdosa, kepada kita. Bukan tentang kasih kita kepada Allah. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, mengapa peristiwa penyaliban Kristus itu begitu agung? Yang kedua, karena Jumat Agung adalah tentang anugerah Allah yang menghasilkan buah perbuatan di dalam hidup manusia. Bukan tentang kebaikan manusia bagi Allah. Yang kedua, Jumat Agung adalah tentang anugerah Allah yang Allah berikan kepada manusia. Dan dari anugerah itu menghasilkan perbuatan baik dalam hidup manusia. Bukan tentang perbuatan baik kita. Beberapa ayat yang mendasari apa yang saya sampaikan tadi, saya akan bacakan kembali. Yang pertama, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 15 ayat 10. 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti Paulus katakan di sini, Paulus bekerja dengan begitu keras, bahkan dia berani klaim lebih keras daripada rasul-rasul yang lain. Namun, seperti kemudian dia katakan, bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi, di sini Paulus mengatakan, betul dia bekerja keras bagi Tuhan. Namun, kenapa dia bisa bekerja begitu keras? Itu karena kasih karunia Allah lebih dulu diberikan kepada hidup Paulus. Sehingga dia tidak membanggakan dirinya. Dia katakan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Soli Deo Gloria. Segala kemuliaan hanya bagi Allah. Yang pertama itu 1 Korintus 15 ayat 10. Dan ayat yang kedua yang juga ditulis oleh Rasul Paulus yang menunjukkan bahwa peristiwa penyaliban di Jumat Agung itu adalah tentang kasih karunia Allah, bukan tentang perbuatan baik manusia. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9 dikatakan demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Keselamatan adalah anugerah. Dari ayat ini sudah jelas. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan, keselamatan kita itu adalah anugerah. Dan iman adalah sarana untuk kita menerima anugerah Allah tersebut. Melalui iman, kita menerima anugerah keselamatan yang memberikan yang cuma-cuma.
anugerah cuma-cuma. Iman pun berikan cuma-cuma kepada kita. Kalau kita dapat beriman kepada Kristus yang mati di atas kayu salib, itu pun adalah anugerah. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Keselamatan adalah hanya oleh karena melalui iman kepada Yesus Kristus. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat yang ketiga, Filipi 2 ayat 12 sampai dengan 13. Filipi 2 ayat 12 sampai dengan 13. So Paulus katakan demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang, waktu aku tidak hadir. Ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan, menurut kerelaannya. Sekali lagi, seperti yang di dalam surat Efesus tadi. Paulus katakan maupun yang di dalam Korintus. Tadi kita baca Paulus katakan. Kamu harus mengerjakan keselamatan yang telah Allah anugerahkan kepada kamu itu dengan takut dan gentar. Namun Paulus katakan demikian. Kalau kamu bisa kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, itu pun karena Allah yang mengerjakan dalam kamu. Tidak ada bagian bagi kita untuk membanggakan diri. Karena kalau kita menjadi orang Kristen yang taat, itu bukan karena kita. Tapi itu karena karya Allah di dalam diri kita. Lalu 2 ayat yang terakhir. Galatia 2 ayat 21. Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Galatia. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Saya lanjutkan dengan Galatia 5 ayat 4. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi jelas dari ayat Galatia 2 dan Galatia 5 ini, saudara-saudara sekalian. Jika kita bisa diselamatkan karena kita mampu melakukan hukum Taurat, seperti Rasul Paulus katakan, tidak ada gunanya Yesus mati di atas kayu salib. Tidak ada gunanya Yesus harus menderita seperti yang tadi kita lihat dalam tayangan video singkat. Tidak ada gunanya. Kalau kita bisa selamat karena melakukan hukum Taurat. Perbuatan kita tidak bisa menggantikan pengorbanan Kristus. Perbuatan kita pun tidak bisa membuat kita menerima kasih karunia yang Allah berikan kepada kita. Atau mungkin saudara yang berpikir, lalu apa gunanya? Berarti orang Kristen tidak perlu melakukan perbuatan baik. Ada, jelas pasti ada tempat bagi perbuatan baik, saudara-saudara. Namun perbuatan baik itu tempatnya itu bukan di awal supaya sebelum kita memperoleh anugerah keselamatan. Anugerah itu diberikan bukan karena kebaikan kita, tapi karena kasih karunia Allah semata. Dan perbuatan baik adalah hasil dari keselamatan yang Allah telah berikan kepada kita. Jelas sangat berbeda. Kalau kita merasa kita mendapatkan keselamatan itu karena perbuatan baik, dengan perbuatan baik sebagai hasil dari keselamatan yang telah Allah anugerahkan, itu jelas dua hal yang sangat berbeda. Jadi dari beberapa ayat yang saya bacakan tadi, bagaimana kita memaknai Jumat Agung dengan benar, dengan tepat.
perlu kita pikirkan sama-sama. Pertanyaan yang akan saya sampaikan. Jika saudara merasa saudara bisa menjadi orang Kristen sungguh-sungguh baik, taat, karena kehebatan, kebaikan diri saudara, maka saudara belum memahami dengan tepat apa makna pengorbanan Kristus di atas kayu salib pada Jumat Agung. Yang kedua, jika saudara merasa kepastian keselamatan saudara itu tergantung dari seberapa baik saudara sebagai orang Kristen selain dari kematian Kristus di atas kayu salib, maka saudara belum memahami dengan tepat karya pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kalau saudara pikir bahwa karya pengorbanan Kristus itu belum cukup, harus saudara tambahkan lagi dengan kebaikan saudara sebagai seorang Kristen, ketaatan saudara sebagai seorang Kristen, baru saudara pikir itu menjadi satu kepastian keselamatan saudara, maka saudara belum memahami dengan tepat apa makna Jumat Agung. Dan yang ketiga, jika saudara merasa bahwa hidup saudara mengalami perubahan yang luar biasa sejak saudara percaya kepada Kristus, sejak saudara lahir baru, itu bisa terjadi karena saudara memiliki kebaikan di atas orang-orang Kristen yang lain. Atau kalau saudara merasa saudara berani berkorban bagi pekerjaan Tuhan yang begitu hebat, begitu mengagumkan, itu karena saudara memiliki kebaikan, tekad yang lebih besar dari orang-orang lain, orang Kristen lainnya. Itu artinya saudara belum memahami dengan tepat makna pengorbanan Kristus di atas kayu salib pada peristiwa Jumat Agung. Kalau saudara pikir perubahan hidup yang terjadi dalam hidup saudara itu karena saudara hebat, bukan karena kasih karunia Allah, maka saudara belum memahami dengan tepat apa arti pengorbanan Kristus di atas kayu salib bagi saudara. Dan yang ketiga,